Selamat pagi, Mas Chandra. Ya, silakan Ko Andi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you sebelumnya Mas Chandra udah memaparkan tentang rasio keuangan ya tadi ya. Very good teman-teman semuanya, selamat pagi. Ada semangat ya semuanya hari ini ya. Boleh dong di chat dulu dong, ada semangatnya nggak hari ini? Kalau misalkan ada semangat, chat semangat boleh. Jadi biar semangatnya nular nih di Sabtu pagi ini. Dan aku senang banget ngelihatnya ada ratusan sahabat Mirai Aset yang udah ready untuk kita mau belajar bareng-bareng walaupun di weekend tetap kita selalu pengen improve, pengen upgrade pengetahuan kita tentang tradingnya maupun investasi seperti itu. Oke, wah ramai banget nih ya, ada Pak Beni, ada Dian, ada Bertina, Darmawan, Kristina Sanjaya, Abdul Mukti, Stefani Kim, Wisnu Agung, wah keren. Semuanya semangat hari ini. Sekarang aku mau ambil satu topik yang menarik. Kita akan review satu topik yang menarik. Dan ini very, very practical. Aku izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini adalah topik di minggu yang ketiga. Ini sebenarnya juga sesuatu yang kalau misalkan bisa gitu ya dan memungkinkan, aku sebenarnya juga pengen langsung bahas ini di minggu-minggu pertama kompetisi biar kalian juga kompetisinya bisa semakin optimal lagi gitu ya. Karena ada banyak sekali materi yang perlu dibahas. Cuman karena kita setiap minggunya ada mentorship satu kali, jadi ini kita baru bawain. Kenapa? Karena alasannya itu topik ini bukan hanya banyak sekali yang bertanya dari 790 saham, gimana sih cara screening sahamnya gitu, atau cara cari saham yang bagus itu seperti apa. Kadang-kadang kita udah tahu nih, oh saham yang mau kita beli adalah saham yang saat ini strukturnya bergerak bullish. Ya, seperti yang kita udah review di minggu yang pertama. Ya kan? Tapi dari 790 saham itu gimana cara kita bisa taunya nih saham yang ini lagi bagus atau enggak? Kadang-kadang kita kebingungan sendiri begitu ya, karena saking banyaknya saham dan ini akan terus bertambah waktu demi waktu seperti itu. Dan ini pertanyaan yang saya sangat sering dapat gitu ya dari para followers atau teman-teman di market juga sama. Nah, mungkin saya akan sedikit bahas aja dan ini akan jadi satu hal yang bisa mengoptimalkan trading kalian, especially yang sedang kompetisi mungkin ya. Mungkin ini sebenarnya untuk cara screening sendiri adalah sesuatu yang very subjektif. Tapi ini aku sharing gimana cara aku screening saham di market gitu ya. Nah, sebelumnya kan kalau kita lihat, kita mau screening atau kita mau trading saham yang seperti apa sih? Pastinya saham yang bagus, yang menarik untuk kita tradingkan atau yang menarik untuk kita beli, yang menarik untuk kita taruh portofolio uang kita di sana, betul ya. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu nih kriteria saham yang bagus itu yang seperti apa sebenarnya. Sebelumnya di minggu yang pertama itu sebenarnya kita udah bahas ya tentang saham yang menarik untuk kita beli yang seperti apa. Yang pasti itu yang bullish atau yang lagi uptrend. Nah, kita tahu dari mana sih sebuah saham ini lagi bergerak uptrend atau downtrend, bearish atau bullish. Jadi kalau misalkan kita lihat tabel yang ada di sini, kalau kita melakukan analisis menggunakan pendekatan technical atau technical approach, kita ada sebuah data yang bisa kita analisis, yaitu pertama harga, yang kedua adalah volume. Harga biasanya yang ada di atas dan itu biasanya dalam bentuk candlestick, volume itu yang ada di bawahnya dan biasanya dalam bentuk bar grafik seperti itu ya. Nah, saham yang lagi bullish itu ciri-cirinya ketika sahamnya itu naik secara harga, volumenya juga ikut meningkat. Artinya ketika harga sahamnya naik, itu memang terjadi transaksi dengan jumlah volume yang nggak sedikit. Ternyata ada buying power yang cukup besar sehingga membawa saham tersebut naik ke harga yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kemudian ketika harganya sahamnya turun, nah diikuti dengan volume yang kecil juga. Itu adalah tanda-tanda marketnya still bullish. Kenapa? Ketika harganya turun, ternyata secara transaksi atau secara volume itu nggak terlalu banyak yang
yang menjual barangnya mereka. Jadi turunnya hanya merupakan koreksi sehat aja, mencari area yang ideal lagi atau harga yang lebih ideal lagi untuk kita bisa masuk lagi nanti di sana. Nah, ini adalah kriteria saham yang bullish. Sedangkan yang bearish itu sebenarnya kebalikannya. Ketika harga sahamnya turun dengan signifikan, dan itu tuh volumenya naik. Artinya ketika harganya turun, banyak transaksi yang terjadi di situ. Artinya secara volume atau secara di market itu sendiri, banyak yang ingin melakukan selling atau penjualan terhadap saham tersebut. Itu adalah salah satu ciri-ciri atau tanda marketnya sedang bearish. Sedangkan satunya lagi, ketika marketnya naik, ternyata volumenya turun, gitu ya. Volumenya nggak banyak. Jadi ketika harganya naik itu volume yang terlihat itu nggak banyak. Jadi itu adalah ciri-ciri market yang sedang bearish. Jadi kalau misalnya ditanya kriteria saham apa sih yang lagi bagus, yang uptrend, yang seperti apa sih yang uptrend atau yang bullish, yaitu yang ketika harganya naik, volumenya juga naik. Ya, itu namanya impulsif. Berarti ketika naiknya impulsif dan ketika harganya turun, volumenya juga turun. Itu namanya korektif. Jadi correction. Ketika naik turun, itu adalah saham yang lagi bullish. Dan satu hal lagi, kriteria saham yang bagus adalah yang pastinya punya likuiditas yang tinggi. Karena kita nggak mau melakukan pembelian saham, tapi ternyata nggak ada volumenya gitu ya. Tiba-tiba kalau kita jual, bingung gitu jualnya karena lotnya nggak banyak tersedia untuk kita bisa untuk menyerap penjualan sahamnya kita. Seperti itu. Ini kan basic ya untuk likuiditas. Nah, oke, next-nya lagi. Kira-kira kalau tadi kan secara gambaran besar tuh ya, secara struktur marketnya, secara trennya. Nah, sekarang kalau kita mau screening lagi lebih detail, biasanya saham apa sih yang menarik? Kalau tadi kita lihat bahwa saham yang menarik adalah saham yang punya pola bullish naik ke atas. Nah, sedangkan gimana cara kita tahu saat itu ada indikasi sahamnya sedang bergerak bullish gitu ya. Di dalam periode yang lebih kecil lagi, kita bisa lihat dari candlestick pattern-nya. Ya, jadi ini ada bullish candlestick pattern. Nah, candlestick yang muncul seperti ini di dalam sebuah grafik itu biasanya bisa memberikan sebuah indikasi yang positif bahwa ini sahamnya sedang punya struktur yang bullish. Ya, ini memang nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya ideal gitu ya. Cuman ada beberapa yang menurut aku menarik kayak seperti ini, Marubozu ya. Candlestick Marubozu yang hijau, tebel bodinya. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri buying power-nya lagi masuk dan lagi bagus lah. Ini candlestick yang bagus untuk bullish pattern. Kemudian ini Harami, kategorinya itu lebih ke double candlestick pattern ya. Jadi harus ada dua dulu, komposisi antara dua candlestick hari ini dan sebelumnya, baru ada konfirmasi dia bullish kembali. Kemudian kayak gini juga nih, ketika dia membuat shadow yang panjang ke bawah, artinya ada rejection di sebuah area support. Kemudian di close di atas ini juga artinya ada buying power yang cukup signifikan karena dia ketika dia turun reject lumayan besar gitu ya secara lotnya reject besar kemudian naik lagi ke atas. Jadi kurang lebih kalau kita lihat di ujung-ujungnya ini candlestick-nya itu pasti hijau dan naik kayak gitu ya. Apalagi di sini engulfing bullish di mana sebelumnya adalah candlestick merah kecil ya, di mana yang tadi sebelumnya koreksi tiba-tiba muncul candlestick bullish engulfing yang besar. Dan ini kalau volumenya besar ini sangat menarik kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Sebelum kita nanti langsung masuk ke triknya, gimana cara kita melakukan indikasi itu semua, ada satu fakta yang menarik bahwa kalau kita lihat itu setiap hari sebenarnya banyak sekali saham yang tidak ada transaksi. Jadi tadi kalau kita lihat saat ini per hari ini udah ada 790 saham yang listing di bursa, ada sekitar 100 sampai 200 saham setiap harinya yang nggak ada transaksi sama sekali. Artinya nggak ada bid over, nggak ada supply and demand. Ya, seperti ini kurang lebih. Ini ada 132. Kemarin ini beberapa waktu yang lalu, waktu itu saya lihat juga sempat ada 250 lebih saham yang hari itu tidak ada transaksi sama sekali. Artinya udah tereliminasi lumayan. Dari 700,
90 udah tereliminasi sekitar 100 atau 200 atau sekitar 30%. Saham yang nggak perlu kita lihat atau yang nggak perlu kita perhatiin satu-satu sampai segitunya ya, karena memang nggak ada transaksi, nggak ada bid over, supply demand, nggak ada liquidity di dalamnya. Oke? Nah, sekarang langsung ke pertanyaan intinya, gimana caranya screening saham? Nah, sebenarnya kita bisa men-screening saham itu karena jumlahnya banyak, kita bisa urutin dan kita bisa lihat daripada yang pertama, itu top value-nya, value transaksinya. Ya, biasanya kalau value transaksinya tinggi, artinya ada sebuah pergerakan atau ada sebuah transaksi yang terjadi di market itu dengan cukup signifikan. Ya, maka dari itu kita pengen lihat ada apa nih di saham tersebut, ada potensi nggak? Ya, ketika kita lihat top saham tersebut value-nya tinggi atau nilai transaksinya tinggi. Kemudian yang kedua juga kita bisa lihat dari top gainer percentage, ketiga dari top volume percentage. Kalau yang keempat ini kita bisa sorting by index ya. Ini nanti ke preferensi masing-masing. Kalau misalkan kita pengen cari saham yang liquid ya kita bisa cari LQ45 gitu, screening di saham LQ45. Dan yang terakhir juga sebenarnya kita bisa lihat running trade-nya seperti apa. Oke, nah sebenarnya ini adalah salah satu alasan saya kenapa saya tetap masih trading menggunakan Mirai Asset, karena secara screeningnya itu menurutku paling enak ya. Karena di sini ini adalah menu yang aku pakai buat screening saham biasanya, yaitu 1 2 3 4 ISDES ya. Teman-teman nanti tinggal masukin aja kalau di desktop di sini 1 2 3 4 ISDES. Kemudian nanti muncul di sini, dan di sini nanti teman-teman bisa di-sort based on top value, top gainer, top volume atau top market cap dan lain-lain. Kayak gitu ya. Sesimpel itu aja dan teman-teman langsung dapat datanya di sini. Oke, nah ini adalah menu yang menjadi senjata kita, senjata aku pribadi untuk mencari nih saham-saham yang mungkin menarik hari ini untuk ditradingkan seperti apa. Atau untuk ngelisting aja nih, saham-saham apa yang kita wanti-wanti untuk bisa ditradingin, mungkin kalau nggak hari ini berarti besok atau lusa. Dan di hari-hari selanjutnya, seperti itu ya. Nah, ini mungkin bisa di screenshot dulu, bisa dicatat dulu 1, 2, 3, 4 menunya di sini ya. Kemudian kalau kita next, di nomor 2 ini kita bisa pilih ya. Nih kalau misalkan kita sort ke bawah, ini banyak sekali. Bisa di sort by top stock gainer ya. Kemudian stock loser, volume, value. Jadi dari 790 saham kita bisa langsung dapat yang krusialnya aja, yang penting-pentingnya yang kita lihat ada pergerakan di hari itu. Kalau nggak ada pergerakan nggak perlu kita lihat juga seperti itu ya. Nanti kalau di bawah sini ini screeningnya based on technical indicator. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya jauh lebih advance, di mana kita harus mengerti tentang indikator itu dulu sebelumnya. Oke, jadi ini kita bisa manfaatkan fitur ini di HOTS atau di Mirai Asset aplikasinya di desktop. Kemudian ini yang biasanya saya lakukan pertama, biasanya saya akan coba lihat top stock value-nya seperti apa. Ya, nanti akan keluar nggak tahu ya berapa ini kan 10, 20, 30, 40, mungkin sekitar 50 sampai 70 saham yang di hari itu value-nya paling tinggi. Ya, transaksinya paling tinggi. Artinya dari 790 saham banyak uang yang mengalir di saham-saham tersebut. Ya, ini value-nya 128M, 300M dan segala macam. Jadi kita udah di-sort langsung mendapatkan saham-saham yang ininya value-nya tinggi, transaksinya tinggi di hari itu. Oke, nah langkah selanjutnya biasanya yang saya suka lihat adalah saya pengen lihat nih, ketika value transaksinya tinggi, persentase pergerakannya hari ini seperti apa sahamnya. Jadi saya biasa sort lagi. Ini enaknya di Mirai Asset kita bisa sort by value, muncul 70 saham, dari 70 saham saya pengen lihat lagi saham-saham yang hari ini performance-nya lagi naik apa aja, kayak gitu. Nah, ini biasanya salah satu cara saya screening saham juga untuk cari lihat saham yang oke seperti apa. Ketika saya sort di sini, oke, habis itu kita lihat di sini ada beberapa saham yang mungkin lumayan menarik untuk dilihat. Setelah kita dapat listnya dari atas, baru kita buka candlestick-nya. Baru kita buka chart-nya. Satu persatu kita lihat
ada nggak yang menarik untuk kita masuk, atau ada nggak yang menarik, ada kesempatan trading di dalamnya nggak, kayak gitu. Nggak, bukan berarti langsung oh ini paling atas ada PNBS berarti langsung beli PNBS, bukan. Ini adalah screening awal, kita tetap lihat chartnya seperti apa, baru nanti kita putuskan is it okay untuk kita trade or not, kayak gitu ya. Itu menggunakan top value, dan ini salah satu yang menurut aku sering aku lakukan ya. Teman-teman juga nanti bisa coba besok ya, ketika marketnya buka hari Senin. Kemudian yang kedua, kita juga bisa short di sini menggunakan top stock gainer. Jadi kita mau lihat nih hari ini yang sahamnya naik kenceng-kencengnya apa aja nih. Ya, walaupun kalau kita tahu di hari Jumat, ini saya screenshot adalah kondisi pergerakan saham terakhir di hari Jumat kemarin ya. Nah, mungkin kalau di sini kita lihat walaupun IHSG-nya minus 1% lebih, tetap sebenarnya ada saham-saham yang mungkin bergerak naik nih ke atas. Ya, yang mungkin nggak kita lihat sebelumnya, nggak bisa kita lihat sebelumnya, tapi dengan ini kita bisa tahu nih. Kita short by top stock gainer. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, kita tetap harus melihat value-nya. Kalau nggak value, volume still okay, tapi kan kalau volume lihat lotnya ya, itu kan tergantung daripada harganya juga. Kalau biasa aku lihat value-nya karena kita juga pengen cari saham dengan likuiditas yang tinggi. Contohnya aja di sini, kita lihat di nomor 5 ya, ada saham RDTX. Per Jumat kemarin dia naik 16%, kemudian harganya di 8.000, tapi volumenya cuma 5. Artinya cuma ada terjadi transaksi 5 lot aja. Ya, value transaksinya cuma 3 juta aja. Jadi hanya dengan 3 juta marketnya bisa naik 16%. Apakah ini bagus? Secara likuiditas pasti enggak. Ya, kalau kita masuk pun belum tentu bisa keluar, belum tentu nanti kita bisa jual. Jadi ini kita tetap lihat value-nya apakah oke atau enggak. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi biasa saya juga suka di-sorting lagi based on value. Yang top stock gainer 70 saham hari ini apa, kemudian value-nya kita sort lagi. Yang tinggi baru yang kita prioritaskan untuk kita cari. Untuk kita buka candlestick-nya, kemudian kita cari apakah ada yang menarik atau enggak. Nah, ini yang ketiga, bisa sebenarnya di sini juga ada top stock volume. Kita bisa short, di sini ada volumenya ya, tapi sebenarnya aku nggak terlalu sering menggunakan ini karena kan kalau volume saham yang kecil biasanya volume transaksinya bisa jadi lebih besar gitu ya daripada saham-saham yang besar, kayak misalkan di sini ada BBRI, ini kan saham yang besar, harganya 4.400 ya kan. Mungkin di sini volumenya cuma 2 juta, tapi sebenarnya ini untuk sekelas BRI itu gede karena value transaksinya bisa mencapai hampir 1 triliun rupiah kayak gitu. Nah, instead of looking dari top stock volume yang di sini, biasanya aku suka lihat ke sini. Sorry, di sini nggak ada ya. Tapi aku biasanya suka lihat dari sebentar ya. Biasanya aku suka lihat dari sini teman-teman. Volume percentage of previous volume. Aku biasanya suka lihat di sini. Volume percentage of previous volume. Jadi aku balik lagi ke stock value, kemudian aku sort biasanya volume percentage, yang artinya apa ini? Volume percentage ini artinya volume hari ini dibandingkan dengan volume yang hari sebelumnya. Ya kan? Jadi tadi kalau misalkan teman-teman masih ingat, kriteria saham yang bagus adalah ketika dia turun, volumenya kecil, ketika dia naik, volumenya besar. Ya. Dan marketnya lagi bullish. Nah, kalau misalkan volume kemarin dibanding hari ini tiba-tiba ada perubahan yang lebih besar gitu ya, misalkan volume sebelumnya transaksinya atau lotnya cuman 1.000 lot. Kalau hari ini 5.000 lot, artinya something yang menarik gitu. Di hari ini ada pergerakan yang menarik, ada jumlah transaksi yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, habis itu kita bisa identifikasi lagi apa yang terjadi. Kita lihat chartnya lagi, pergerakannya seperti apa, candlestick pattern-nya seperti apa. Apakah ada potensi untuk kita trading di dalamnya. Jadi biasa aku short lagi nih berdasarkan volume percentage. Yang menarik perhatian itu biasanya di atas 300% ya dari sebelumnya, atau 200% ke atas lah. Jadi 2 kali volume yang di hari sebelumnya. Itu udah menarik biasanya untuk dicari. Kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu referensi juga.
ya. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman sebelumnya belum ada yang volume percentage, aku lupa defaultnya udah ada atau belum. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada, ini bisa diklik kanan aja. Bisa diklik kanan, kemudian dimunculin ini volume percentage-nya ya. Jadi itu dari volume. Kemudian yang keempat juga sebenarnya teman-teman bisa bisa di screening lewat indeksnya. Jadi kalau kita pengen fokus dari 790 saham, pengen lihat yang saham paling liquid aja deh. Ya kan? BEI udah membuat sebuah indeks yaitu LQ45, artinya 45 saham yang paling liquid. Dan kita bisa bikin dia punya kategorinya sendiri. Kalau ini kita custom sendiri ya, kita bikin sendiri kategorinya LQ45, kita masukin apa aja nih saham LQ45, baru kita lihat di sini. Kita bisa cari dari 45 saham yang hari ini naik seperti apa, yang pergerakannya menarik seperti apa, bisa based on volume juga di sini, atau based on value juga di sini bisa. Seperti itu ya. Nah, kalau yang di kanan-kanan ini biasanya nggak terlalu sering kita lihat, karena ketika kita screening saham juga kita pengen cepat ya. Biar apa? Biar nggak kehilangan momentum juga. Kayak gitu. Karena kan banyak juga saham yang perlu di screening. Nah, ini yang terakhir mungkin yaitu based on running trade. Tapi ini biasanya lebih cocok untuk scalper gitu ya, atau yang pengen trading cepat biasanya pengen lihat nih running trade. Running trade itu kita melihat kondisi atau saham apa yang saat itu sedang lagi ada transaksi kayak gitu. Jadi misalkan ini ada saham Crush lagi ada transaksi di jam 13.3758 ya. Itu ada transaksi sekian lot. Jadi kita bisa langsung tahu secara detail, dan mungkin kalau saham tersebut sering muncul di running trade artinya ada lumayan transaksi yang terjadi di market saham tersebut. Kemudian nanti kita bisa masuk ke menu 0200. Di sini kita bisa langsung lihat nih, misalkan saham Crush ya, banyak muncul. Kita langsung pengen tahu nih kondisi bid offer-nya seperti apa, kenaikannya berapa persen, data di sini kita mau lihat misalkan, langsung aja di sini bisa diganti. Jadi ini juga memudahkan kita untuk mencari saham-saham yang saat ini lagi rame ditransaksikan untuk running trade. Ya kan, biasanya scalper gitu ya, doyan untuk nyopet-nyopet juga kalau ada peluang di beberapa saham. Ya ini bisa dilakuin caranya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana cara screening saham? Yang pertama kita filter dulu saham yang uptrend. Ya itu yang pertama. Jadi yang no transaction nggak perlu dilihat, atau saham-saham yang lagi downtrend juga sebisa mungkin kita nggak perlu lihat. Ya caranya gimana? Yang kedua kita bisa pakai ISDES ya, menu dari HOTS. Kemudian kita bisa sort by top gainer, value, volume atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga langsung bisa kita buka chartnya ya, berdampingan biar gampang nyarinya. Langsung kita analisis aja. By candlestick pattern bisa, atau by chart pattern juga bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan masuk di minggu ke depan, gimana caranya kita bisa langsung melihat, oh ya ini yang menarik nih. Baru kita bisa sisihkan ke watchlist saham kita untuk siap ditradingkan kayak gitu. Ya, dan nanti strateginya lagi atau pola-pola apa nih yang menarik untuk ditradingin saham tersebut nanti kita akan bahas di minggu-minggu selanjutnya. Seperti itu kurang lebih. Thank you, itu sekian dari saya. Balikin ke Mas Chandra.